Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling pertama kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat beriringan salam tidak lupa selalu kita junjungkan pada Nabi kita, baginda besar kita, manusia terbaik di muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta para pengikutnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya setelah di hari kiamat nanti. Amin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Anggara bin Sumarsono menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan pemuda dalam Islam. Pemuda adalah harapan bagi segala bangsa dan agama. Masa depan suatu bangsa dan agama tergantung pada para pemudanya. Dalam Islam, masa depan Islam tergantung pada para pemudanya. Majuan Islam tergantung pada para pemudanya. Terutama pemuda-pemuda yang baik, yang soleh, yang taat pada Allah, yang tutur katanya baik, yang baik akhlaknya pula. Seperti yang disebutkan dalam hadis, di mana di hari nanti tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yakni wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, pemuda yang di saat dia remaja, di saat ABG, di saat masa pubertas, dia mampu taat kepada Allah, mampu mengendalikan nafsunya, sehingga pemuda seperti inilah yang insya Allah nanti mampu membawa Islam menuju kejayaan kembali. Pemuda Islam juga harus kuat, pemuda Islam juga harus tangguh, karena pemuda Islam yang baik, yang kuat lebih dicintai daripada pemuda Islam yang lemah. Lemah di sini bukan berarti lemah dalam fisik, melainkan lemah ekonomi, lemah ilmu, dan lemah iman. Seperti halnya pemuda kita saat ini, yang mana pemuda saat ini lemah dalam ilmu, lemah dalam ekonomi, apalagi lemah dalam iman. Pemuda yang saat ini, pemuda yang telah dirusak oleh kaum komunis, pemuda yang buruk akhlaknya akibat pengaruh globalisasi. Seperti halnya yang kita tahu, Islam di Palestina, mana Palestina yang mengalami bencana, yang mengalami musibah berupa perang dengan kaum Yahudi Israel. Di mana kaum Yahudi Israel membombardir Islam di Palestina hingga banyak pemuda yang mati, banyak anak kecil tidak bersalah mati, yang insya Allah mereka mati. Maka kita sebagai pemuda juga harus mengubah dunia ini, mengubah peradaban dunia ini. Jangan mau kita ditindas. Contoh pemuda yang kuat dalam Islam yang hidup masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid merupakan sahabat yang masih terbilang muda saat itu. Mana saat itu Rasul mengangkatnya sebagai panglima. Rasul menunjuknya langsung sebagai panglima perang.
Misalnya yang dibilang untuk muda, yaitu 18 tahun, yang mana saat itu juga dia membawahi sahabat-sahabat yang lebih senior seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tidak hanya itu, pemuda Islam juga harus kuat. Pemuda Islam tidak boleh pantang menyerah. Pemuda Islam tidak boleh putus asa. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dalam ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa likatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukba. Yang artinya, dan tatkala Nabi Musa berjalan sampai bertemu dua lautan, atau aku tidak akan berhenti berjalan sampai bertahun-tahun. Di sini kita bisa ambil hikmah bahwa saat itu Nabi Musa ingin bertemu dengan Nabi Khidir untuk menuntut ilmu. Walaupun bertahun-tahun, Nabi Musa tidak akan menyerah. Itu pula kita para pemuda tidak boleh pantang menyerah. Itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wal qalam wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.